Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan PAUD Bela Bangsa Lestari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, kami sedang melaksanakan kegiatan parenting tentang bagaimana cara mendidik anak di era modern dan bagaimana cara mensiasati agar anak tidak ketergantungan HP atau gadget dengan penelusuran minat bakat dan potensi anak. Dengan metode tes IQ fingerprint oleh Lembaga Konsultan Pendidikan dan Keluarga, Globalindo Edukasi and Partner. Ini sangat penting untuk kita semua, terutama yang masih punya anak berusia dini. Oleh sebab itu, mohon waktunya untuk ikut menyimak penjelasannya agar kita tidak kesulitan dalam mensiasati minat bakat dan potensi anak. Ayo kita dengar, kita lihat, dan kita simak bersama. Untuk mensiasati anak supaya tidak kecanduan handphone. 5 cara ya, saya singkat dulu nih ya. B2PKA. Pertama apa Pak? Batasi. Sekian, jadi ada pembatasan. Akan lepas kontrol, bukan lagi dekat sama orang tuanya. Ibu sudah batasin anaknya. Jangan ibu larang anaknya main handphone, terus ibu sama bapaknya main handphone sendirian. Siapkan tempat bermain, ajak dia bermain. Kebanyakan ibu-ibu ini biasanya tuh khawatir, Pak, saya bukan nggak boleh main anak saya di lingkungan saya, Pak. Lingkungan saya tuh orangnya kasar-kasar, tempat bermain tempat yang lain. P itu penjelasan. Penjelasan itu kenapa sih adik itu dilarang main handphone? Kenapa? Karena adik punya cita-cita jadi tentara, pengen cita-cita jadi polisi, pengen cita-cita jadi pilot. Kalau adik nanti rusak matanya pakai kacamata, adik gagal cita-citanya. Itu caranya. Jangan cuma main teriak-teriak aja. Kasih itu ibu harus banyak komunikasi sama anaknya. Kenapa kok bapak nanya yang perempuan aja Pak? Karena perempuan ini sensitif Bu. Ini kalau orang tuanya nggak komunikasinya nggak bagus nih, ini anak dalam kamar main handphone lagi kayak gini, ibu intip gini, anak yang introvert tertutup. Itu kalau ini sering Bu terjadi sama kami di Kenapa? Karena ternyata setelah kita ambil analisa sidik jarinya, ternyata anak itu introvert tertutup. Tertutup itu kalau nggak ditanya anaknya nggak mau cerita, dan ceritanya cuma sama orang terdekat aja. Kalau dia dekat sama ibu, pasti kalau dia ada maunya. Terakhir namanya A itu amati. Ibu kan nggak mungkin ada tak orang tua yang bisa melarang anak main handphone. Kalau ibu larang pun ibu salah sih. Kenapa? Karena dampak kedepannya itu menjadi dampak nanti dia ke depan. Kenapa? Karena anak-anak usia emas ini Bu, apa yang disuka dia sekarang, apa yang dia terima hari ini, dari masa depan, bunuh-bunuhan, itu permainan mereka. Jadi nggak semua permainan itu bagus. Itu dampaknya. Mulai tawuran, sekolah. Waktu cuma sebentar Bu, 2 jam, 3 jam. Yang paling banyak waktunya di mana? Kalau ibu sama kedua orang tuanya nggak bantu perkembangannya, nggak sering nanyain tadi pelajaran apa dek, apa yang susah, ini gimana caranya, ibu nggak bakalan berkembang. Saya jamin sekolah sudah melakukan yang terbaik. Yang ada ibu-ibu yang, wah anak saya ini nggak bisa apa-apa loh, anak ini lebih pintar, pasti gurunya pilih kasih sana. Sekolah ini sasarnya. Padahal apa? Padahal dia nggak terlibat dalam mendidik anak di rumah. Karena kecerdasan dan sudah dibantu sekolah maksimal dikembangkan. Nggak ada sekolah yang nggak pengen anak-anaknya pintar, nggak ada. Semua pengen. Tapi kalau orang tua nggak terlibat, sulit anaknya untuk berkembang. Tahu tadi B2PK, batasin, bermain, penjelasan, komunikasi, amatin, ya. Nah, ibu harus tahu dong. Terus caranya gimana saya membentuk di rumah? Gimana sih supaya anak saya ini kalau saya ajak belajar nggak cepet bilang capek, baru 5 menit udah bilangnya ngantuk, bener. Tapi giliran main kok seharian nggak pulang-pulang nih anak Pak. Nah, ini seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena setiap anak punya cara belajarnya masing-masing, punya gaya belajarnya masing-masing. Nah tadi udah tanya, ada anak ibu 2, ada yang 3, ya kan? Ada yang 4 mungkin. Kalau 2-2-nya, 3-3-nya, 4-4-nya kalau ibu ngajar di rumah sama apa beda Bu caranya? Harus beda. Kenapa? Karena jangankan kakak adik Bu, kembar aja beda. Ini benar. Nah, kalau di sidik jari Bu, di fingerprint itu Bu, itu langsung ketahuan. Ini sebentuk sertifikatnya seperti ini nih. Dan ini sifatnya sekali seumur hidup. Butuhkan nanti saat dia masuk SD, masuk SMA, kuliah, bekerja, bahkan sekarang couple sudah butuhkan sidik jari ini. Makanya saya ajak pembahasan ini, ya. Ibu harus tahu, yang anak saya yang ini, itu gaya belajarnya yang paling mudah yang mana caranya supaya dia tuh mudah diajak belajar. Kelihatan nggak di sini?
Ada gambar tangan, ada gambar telinga, ada gambar mata. Kinestetik, auditory, visual. Pertama kita bahas, apa sih anak yang belajar menggunakan kinestetik? Gerakan tubuh. Kenapa? Karena di tubuh dia punya energi berlebihan. Energi ini kalau nggak disalurkan, sulit untuk konsentrasi. Tidak ada anak yang bodoh atau di anak yang nakal. Yang ada kita sebagai orang tua nggak tahu cara belajarnya yang pas buat anaknya. Karena setiap anak punya caranya masing-masing. Belajar kinestetik. Apa kinestetik? Anak yang belajar menggunakan pergerakan tubuh. Anaknya nggak bisa diem. Apa-apa pengennya langsung dipegang. Berapa menit mainannya hancur. Berlebihan. Bukan aktivitas. Nggak bisa tubuh. Setelah kinestetik, auditory. Nah, auditory ini adalah anak yang belajar menggunakan telinga. Ciri-ciri ini anaknya kalau diajarin kayak orang nggak denger. Anaknya denger nggak? Tapi kenapa Pak anak saya kalau ditanya kok dia orang nggak denger, malah kok ngerti apa yang saya bilangin? Kecerdasan tertingginya, punya daya ingatnya kuat. Nah, kalau ibu anaknya termasuk daya ingatnya kuat, Bu, hati-hati. Jangan suka janji sama anak. Ibu janji sampai 3 bulan ke depan nggak bakal lupa, nagih aja kerjanya. Itu audit. Berarti apa Pak? Berarti anaknya pintar. Berarti harus hati-hati. Walaupun ibu di dalam ruangan nih, ibu teriak-teriak nih ngomong kasar-kasar, ngomong kebun binatang dia pasti akan ikutin di luar. Kenapa? Karena dia menggunakan telinganya untuk belajar. Kenapa? Karena dia punya daya ingatnya yang kuat. Itu disebut dengan anak audit. Terus caranya saya gimana Pak kalau anak kan gitu jawabannya? Dia sambil bermain, yang penting dia ada di dekat kita. Kita dengar. Setiap berapa menit ibu berhenti tanya. Ibu berhenti tanya. Jangan dibablasin dikit-dikit. Nah, dia nggak bakal. Tapi kalau ibu paksa, adik ngadep sini, ini bukunya, ini bacaannya, pasti malah ngambek, malah nggak jadi belajar. Kayak telinga, itulah kenapa dia ngambek. Nah, berbeda kalau anak ibu itu dia malah visualnya yang kuat, yang dia sukain. Visual apa? Anak yang belajar menggunakan mata. Ciri anaknya pasti suka memperhatikan. Di sekolah kalau ibu intip nih di kelas, Bu, lihat lah. Gurunya lagi ngajar nih ya, ibu intip. Ada anak yang lainnya pada berisik lari sana, anaknya diam masih belajar, lihat ini. Anaknya yang lainnya berisik tapi dia bisa konsentrasi belajar. Anak visual itu. Anak yang belajar menggunakan mata, besarnya menjadi anak yang suka membaca. Sekarang mungkin belum ke situ ya, lebih lari ke suka nonton TV, main handphone nggak berhenti-berhenti. Nah ini karena dia menyukai itu. Nah anak ini kalau nggak bisa ibu kontrol, ibu biarkan main handphone, nonton TV, terus tidurnya sembarangan. Kadang sampai jam 11 baru tidur, jam 12 baru tidur. Kenapa? Nonton bola sama bapaknya. Terus apalagi anak. Kenapa? Karena terbiasa tidurnya malam. Pasti baru masuk SMP, SMA. Memang dia mainnya 5 tahun, 6 tahun. Tapi ini pasti terjadi. Itu pasti punya masalah di matanya. Apa yang harapan ibu yang pengen fisik, yang pengen jadi anaknya pilot, masuk SMP pakai kacamata, gagal harapan ibu. Lupa. Karena kita nggak kontrol. Yang ada malah kita fasilitasin, malah kita kasih, malah kita biarin. Itu yang harus kita bahas. Nah saat kita sudah tahu yang masuk dia di mana, nanti kalau nanti ibu tertarik mau ikut, enggak juga nggak apa-apa, ya. Oh ternyata anak saya ini visual yang tinggi. Mungkin yang sudah punya sertifikat tahu. Oh anak saya auditory. Oh ini maksudnya. Tapi walaupun nggak ikut, nggak apa-apa. Walaupun ini sifatnya sekali seumur hidup. Itu namanya karakter. Pembentukan karakter. Karakter itu bisa dibentuk. Jadi bukan karakter itu sejak lahir dia karakter kayak gitu aja enggak. Karakter bisa dibentuk. Dibentuknya siapa? 80% pola didik, pola asuh orang tuanya. 80% oleh lingkungannya. Jadi jangan khawatir kalau anak ibu susah diajak belajar, pasti ibunya jarang ngajak dia belajar. Anak belajar terus rutin, anaknya nggak perlu lagi suruh belajar dengan sendirinya. Nah, itu dibentuk. Masuk di sini ketahuan, di sini sama fakta. Opini apa Bu? Anak yang mudah percaya sama kata-kata. Ini anak ibu bohongin aja percaya. Adik kalau mau ngerjain PR, nanti mama ajak ke sini. Nah ini semangat nggak? Kenapa? Karena dia anak mudah percaya sama kata-kata. Ini yang suka bilang, alamak mama tukang bohong, janji melulu. Sekali nanya, dijawab, nanya lagi. Dijawab, nanya lagi. Perintah. Jangan nyebrang. Ibu bilang jangan nyebrang, dia lari.
Kenapa dianggap dia perintah? Itu yang sering terjadi. Dia mau nyebrang, ibu teriak, jangan nyebrang. Dia malah lari. Kenapa? Karena dianggap dia perintah. Hal seperti itu, tapi ada mobil, ada motor. Dia akan melihat, dia akan berhenti. Tapi dia melihat juga, ada urusan ibu teriak, jangan nyebrang. Dia dicap. Besok percaya lagi nggak, Bu? Itu terbentuk. Kita yang ngebentuk namanya karakter. Nanti gaya belajarnya di sini. Bakat minatnya di mana? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Gimana cara membentuk karakter anak itu, caranya gimana? Itu ketahuan semua di sertifikat. Demikian kegiatan parenting hari ini dan dapat kita simpulkan bahwa 1. Masa keemasan tumbuh kembang anak adalah saat masa usia dini. 2. Yang punya tanggung jawab besar dalam pola didik perkembangan anak adalah keluarga. 3. Keluarga punya tugas berat untuk mensiasati agar anak tidak ketergantungan HP atau gadget dengan B2PK, yaitu batasi anak megang HP atau gadget, bermain, penjelasan, komunikasi, dan amati. 4. Untuk memahami perkembangan anak termasuk memahami cara belajar anak apa tergolong kinestetik, auditory, visual dapat ditelusuri minat bakat, serta potensi anak dengan metode tes IQ fingerprint. Jika mau konsultasi masalah anak dan keluarga, dan jika berminat tes IQ fingerprint silahkan hubungi nomor HP-nya di bawah ini. 089925586570. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jika kurang berkenan mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kegiatan dan video berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai bertemu lagi.